Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan membahas mengenai sistem smart class untuk presensi mahasiswa dan akses pintu kelas berbasis RFID. Sebelum saya menjelaskan kinerja sistem, di sini saya akan memberitahukan alat-alat apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan sistem ini. Alat-alat yang saya gunakan dalam pembuatan sistem ini, yang pertama ada solenoid door lock sebagai pengunci pintu. Yang kedua ada RFID reader sebagai sensor untuk tag ID. Yang ketiga ada card tag ID atau kartu dibaca untuk identitas user. Yang keempat ada ESP32 sebagai alat pemrograman keseluruhan sistem ini. Yang keempat ada LED lampu indikator dan LCD display untuk notifikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan cara kerja sistem ini. Pada saat dosen ingin memulai kelas mata kuliah, dosen harus membuka pintu kelas terlebih dahulu. Selain itu, admin juga bisa melihat apakah kelas ini sudah terjadwal atau belum pada jadwal presensi, lalu pilih terjadwal. Jika terjadwal, maka dosen bisa melanjutkan untuk akses pintu kelas ini. Setelah pintu terbuka dan jadwal aktif, maka mahasiswa melakukan presensi. Setelah mahasiswa melakukan presensi, maka admin bisa mengecek data pada website dengan proses pilih jadwal presensi, lalu cari kata berlangsung dan di situ ada data presensi. Selain itu, di atas ada tombol untuk unduh presensi dengan format PDF. Maka admin bisa mendownload presensi tersebut dengan format PDF sesuai dengan yang. Setelah itu, dosen bisa mengakses pintu kelas ini dengan cara mendekatkan kartu tag ID ke sensor RFID reader, lalu sistem akan memvalidasi data pada database server. Apakah kelas ini ditentukan atau tidak? Jika kelas ditentukan atau terjadwal, maka jadwal presensi akan aktif. LCD display akan menampilkan pesan berhasil, lalu solenoid door lock akan terbuka. Setelah pintu terbuka dan jadwal presensi sudah aktif, maka mahasiswa dapat melakukan presensi pada alat yang sudah dibuat atau diletakkan di meja dosen untuk mengurangi tindak kecurangan titip absen. Ketika kartu didekatkan ke sensor, maka sistem akan memvalidasi data ke server. Selanjutnya, jika data tervalidasi, maka LCD display akan menampilkan pesan dan data presensi akan langsung tersimpan ke data. Pada alat presensi ini hanya bisa digunakan oleh mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah yang sedang berlangsung. Jadi, ketika kita mendekatkan kartu tag ID milik dosen, maka LCD display akan menampilkan notifikasi tag tidak dikenal. Begitupun ketika mahasiswa lain yang tidak terdaftar pada mata kuliah yang sedang berlangsung, maka LCD display akan menampilkan notifikasi tag tidak dikenal. Setelah mahasiswa presensi, maka dosen bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Jika proses kuliah sudah selesai, maka dosen harus menutup pintu dan mengunci pintu kelas kembali dengan cara mendekatkan kartu tag ID ke sensor RFID reader, lalu sistem akan memvalidasi data. Jika data benar, maka LCD display akan menampilkan akses diterima dan solenoid door lock akan terkunci secara otomatis. Dan data presensi mahasiswa bisa dilihat oleh admin pada website yang ada. Baik, setelah itu semua sistem pada alat sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan pada sistem website. Pada sistem website ini adalah tampilan beranda yang ada pada website. Ada jadwal menu presensi. Jadwal menu presensi ini di sini kita bisa melihat jadwal presensi yang sudah terjadwal, yang sedang berlangsung, maupun sudah selesai.
Yang kedua, ada jadwal mata kuliah. Pada jadwal mata kuliah ini, kita bisa membuat jadwal mata kuliah dengan cara mengklik button "Buat jadwal mata kuliah". Di situ, kita bisa mengisi form yang telah ada, lalu selanjutnya kita bisa menentukan jam untuk memulai dan untuk selesai kelas mata kuliah tersebut. Setelah itu kita bisa pilih status aktif atau tidaknya. Setelah itu ada menu akses kelas. Pada menu akses kelas ini, siapa saja yang bisa mengakses sistem alat yang telah kita buat tadi telah ditentukan. Setelah itu, kita bisa lanjut untuk melihat log akses kelas dengan cara mendownload pada button yang telah disediakan. Selanjutnya ada menu mahasiswa. Pada menu mahasiswa ini kita bisa melihat identitas dari mahasiswa tersebut atau data dari mahasiswa tersebut dengan cara mengklik tampil mahasiswa. Maka di situ akan terlihat seluruh identitas dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya buat data mahasiswa. Di sini kita bisa menambahkan gambar dari mahasiswa tersebut. Lalu kita bisa mengisi form identitas yang sudah disediakan. Lalu setelah itu kita klik simpan, maka data akan langsung otomatis tersimpan ke dalam database. Selanjutnya ada menu dosen. Pada dosen ini sama dengan mahasiswa, kita bisa melihat identitas atau data dari setiap dosen. Lalu kita membuat data dosen. Pada data dosen ini sama dengan kita membuat data mahasiswa tadi. Kita bisa menambahkan gambar, mengisi form identitas, lalu kita mengklik simpan. Setelah itu ada menu mata kuliah. Pada menu mata kuliah ini dijelaskan bahwa di sini adalah menu seluruh keterangan tentang mata kuliah yang ada pada setiap dosen. Di sini kita bisa mengubah untuk mata kuliahnya, mengubah keterangan pada mata kuliah dengan cara mengklik tombol ubah. Setelah itu kita juga bisa membuat data mata kuliah atau menambahkan mata kuliah. Selanjutnya ada menu pegawai. Pegawai di sini adalah menu seluruh pegawai yang ada atau yang sudah terdata pada sistem alat tersebut. Kita bisa menambahkan pegawai dengan cara membuat data pegawai. Setelah itu, kita klik simpan, maka seluruh data akan langsung tersimpan pada database. Selanjutnya, yang terakhir adalah admin. Menu admin ini kita bisa mengubah atau mengedit data admin dari user dan juga password admin tersebut untuk mengakses sistem tersebut. Baik, sekian penjelasan tentang sistem yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.